Biasanya untuk jalak putih atau jalak Bali, kalau misalnya habis produksi lalu mabung, biasanya suka macet. Dan macetnya itu... Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukambi ya guys. Halo guys, box loloh yang di sini sekarang sudah kosong karena burungnya sudah pindah glodok. Jadi sudah pindah yang di sini teman-teman. Tuh, nah sudah hampir nangkring. Lalu yang kemarin di sini sudah saya keluarkan, sudah pindah ke dalam kurungan kecil dan sudah mulai dijemur. Kita nanti ke sana kita lihat, oke? Nah, sudah dijemur. Nah, di sini nih. Tuh, ada yang ini nih, yang dua ini. Lalu yang itu kakaknya. Ada lagi tuh. Oke, jadi di sini kita sambil baca-baca komentar. Nanti bila mana ada pertanyaan, kita jawab ya, teman-teman ya. Jadi ini kita sudah pegang sambil kita bacakan ya. Pertanyaan dari @abah99882. Om mau tanya, perawatan indukan jalak putih sama jalak suren apakah sama Om? Kalau saya perlakukan hampir sama. Cuma memang kalau untuk jalak putih agak sedikit lebih rumit. Biasanya untuk jalak putih atau jalak Bali, kalau misalnya habis produksi lalu mabung, biasanya suka macet. Dan macetnya itu bisa berkepanjangan teman-teman. Artinya kalau misalnya mabung lalu sudah pulih lagi dan masih tetap belum mau bertelur, biasanya suka mau dipindah kandang atau pindah pasangan. Itu kalau untuk jalak putih, jalak pito, sama dengan jalak Bali juga seperti itu. Kalau jalak suren tidak teman-teman. Kalau jalak suren ada yang keadaan mabung pun tetap produksi, tapi ada juga yang keadaan mabung berhenti produksi. Namun setelah pulih dari mabungnya itu produksi lagi, nggak harus dipindah kandang atau dioplos begitu. Itu bedanya kalau jalak putih sama jalak suren. Namun kalau untuk perawatannya, jenis pakannya saya perlakukan sama teman-teman. Lalu ini ada lagi ya, lalu disambung lagi. Kalau jalak putih dikasih pisang sama ular Hongkong setiap hari apa seminggu berapa kali gitu Om gitu. Kalau saya selang-seling, yang penting dikasih Om, nggak harus berapa hari sekali. Tapi kalau misalnya mau dibuat jadwal, misalnya pepaya seminggu, buah seminggu 2 kali, ulat seminggu 2 kali, jangkrik seminggu 2 kali atau gimana ya monggo-monggo saja. Tapi kalau saya ya pokoknya diselang-seling gitu saja cara pemberiannya. Kalau saya begitu teman-teman. Oke ya, kita cari lagi pertanyaan dari yang lain. Om, silangan jalak suren sama jalak putih bisa? Saya dulu pernah coba Om, cuman baru nelor pertama kali keadaan angkrem lalu dipinang sama teman. Jadi nggak tahu di tempat orang itu masih berlanjut bisa atau tidak. Jadi saya belum bisa menjawab dengan pasti. Artinya apakah produksinya itu lancar, berhasil gitu, saya nggak tahu. Karena dulu kalau nggak salah saya punya jalak putih jantan 1, betina 1, lalu betina jalak suren 1. Jadi saya poligami. Untuk yang betinanya jalak suren dan jalak putih, pejantannya jalak putih. Begitu saya dulu pernah perlakuan seperti itu. Dan kemarin juga ada yang tanya, misalnya disilang jantannya jalak suren, betinanya jalak putih, mau apa enggak Om? Saya belum pernah coba Om, jadi saya sendiri juga belum pernah tahu di tempat teman. Tapi rata-rata kalau di tempat teman itu si jantannya itu yang jalak putih, betinanya jalak suren. Begitu rata-rata. Kita cari lagi pertanyaan yang lain. Coba. Di sini banyak sekali, setiap ada video pasti ada teman-teman kita yang nanya soal harga. Kalau harga saya nggak bisa setiap waktu kasih tahu ya Om ya, karena saya ini jarang sekali jual burung. Jadi saya sampaikan lagi, saya jual burung itu kalau buat beli pakan saja Om ya. Saya cuma ngikut harganya sama pengepul daerah sini.
Akan tetapi misalnya ada saudara teman dari yang jauh misalnya datang kemari dan istilahnya nempel gitu ya, monggo-monggo saja. Tapi kalau untuk ditanya harga normalnya tiap waktu itu saya nggak tahu. Jadi saya kalau update harga itu rata-rata 1 tahun sekali, itu pun saya mesti tanyakan dulu pada yang benar-benar tiap waktu itu jual beli, ya jual ya beli gitu. Jadi harganya itu benar-benar bisa detail. Karena terkadang itu ya pasang surut harga itu. Tapi kalau untuk jalak suren sih, setahu saya harganya misalnya turun itu juga nggak banyak, naik juga nggak banyak. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau harga saya nggak pernah bisa jawab karena nggak tahu pastinya. Takutnya salah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari yang lain. Ini ada yang tanya dari Ed Nuraini. Bagaimana ya Om kalau dikasih pur lele atau pelet ya, pur lele. Nih. Tuh. Ya. Kalau saya cuman buat campuran Om. Jadi misalnya saya pakai, biasanya itu kan saya pakai pur ayam. Terus pelet atau pur lelenya itu cuma saya buat campuran, bandingannya 3:1. 3 untuk pur ayam, 1 untuk pelet atau pur lele. Dan itu pun nggak setiap waktu ya. Jadi misalnya sekarang saya beli nih, beli pakan, biasanya saya beli itu untuk 1 minggu ke depan gitu. Nah nanti kalau sudah habis untuk yang minggu pertama ini, untuk yang minggu kedua biasanya saya nggak campurin. Jadi saya seling-seling begitu untuk campuran pur lelenya. Namun katanya ada juga yang setiap waktu atau buat harian itu pakai pur lele, namun tetap juga dicampur dengan pur ayam. Ada yang begitu teman-teman. Tapi kalau saya enggak, jadi enggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk harian saya nggak tahu lah ya Om ya. Rata-rata di daerah sini cuman dicampurkan sama pur ayam. Oke, kita cari lagi pertanyaan yang lain ya. Oh iya, banyak sekali yang nanya tentang lokasi saya. Ini kemarin juga ada yang tanya lagi. Lokasi di mana Om? Lokasi saya persisnya di Kemalang, Klaten Om. Untuk di daerah Klaten itu banyak sekali peternak burung, khususnya burung jalak. Jadi teman-teman kalau misalnya datang di Klaten, kalau mau mencari peternak burung itu sangat mudah sekali. Itu karena banyak sekali kalau peternak jalak suren. Gitu ya teman-temannya. Jadi tempat saya Kemalang, Klaten. Tapi kalau yang benar-benar tempatnya hampir tiap rumah itu ternak burung, ya jual beli itu di daerah Jimbung. Itu banyak sekali. Memang di sana tempatnya ya teman-teman ya. Kita cari lagi pertanyaan yang lain. Dari Ed Jainol Lavi 8541. Om mau tanya Om, jalak suren mabung tapi sudah proses tumbuh gak panjang, apakah boleh masuk kandang ternak? Kalau nggak boleh berapa lama lagi nunggunya? Menurut saya nungguin aja sampai nanti bener-bener halus, mulus, sudah nggak keadaan dorong bulu lagi, keadaannya sudah bener-bener sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kandang tangkar. Kalau untuk berapa lamanya sih biasanya burung mabung itu dari mulai brodol sampai pulih total itu biasanya 4 bulanan Om. Jadi itu sudah berapa lama, kalau misalnya mulus ya diperhatikan saja. Rata-rata burung mabung total 4 bulan Om. Itu ya. Jadi kalau saya begitu teman-teman, kalau sudah terlanjur mabung terus dikeluari dari kandang tangkar, setelah memasukkan ke dalam kandang tangkar lagi setelah benar-benar mulus. Artinya kita perhatikan burungnya keadaan fit, mood dan siap untuk kawin. Jadi jangan sampai kita memasukkan ke dalam kandang tangkar itu asal-asalan atau buru-buru, nanti malah percuma. Karena kalau sudah terlanjur masuk kandang tangkar dan keadaannya nggak fit, malah nanti jadi lama prosesnya untuk produksi teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari yang lainnya. Ini dari Bang Dul TG7PU. Wah, susah nama jalannya. Om, kalau anakan 1 sarang, kalau diternak bisa produksi enggak Om? Apa mesti beda indukan dan beda usia burung tua yang jantan?
Saya itu kalau ngejodohin saya ombyokkan di dalam satu kandang. Bisa selang-seling tergantung milih pasangannya yang mana. Akan tetapi kalau burungnya cuman sedikit, misalnya saya cuman panen satu sarang, terus nggak panen lagi, ya sudah satu sarang itu saya jadikan satu sampai nanti bila mana jodoh ya biar produksi gitu. Tapi juga bisa teman-teman. Murai juga begitu, jalak suren juga begitu. Ada juga yang bilang katanya nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa itu saya nggak percaya karena saya sendiri ngejodohin. Tetapi kalau misalnya ada efek buruk lain itu nanti hasil anakannya jelek. Nah, tapi jeleknya jelek di mana itu saya sendiri juga belum tahu. Jadi jeleknya di mana gitu loh. Kalau cuma untuk misalnya jeleknya yang nanti terus tidak apa ya, tidak jadi burung yang fighter atau yang gacor. Lah tujuan saya kalau jalak suren kan cuma saya biar berkembang gitu. Jadi enggak untuk kontes, enggak nyaring gacor yang suaranya bagus, enggak. Kalau misalnya efek cacat gara-gara indukannya satu sarang, menurut saya enggak juga ya teman-teman, karena saya ini udah ngejodohin burung yang beda sarang juga kadang anaknya cacat. Saya ngejodohin burung yang indukannya dari satu sarang ya normal-normal saja gitu. Jadi kepastiannya saya sendiri belum menemukan secara nyata efek buruknya dari menjodohkan burung dari satu sarang gitu ya teman-teman. Nggak tahu misalnya dari 7 turunan atau 3 keturunan gitu misalnya nanti terus jelek gitu, saya juga nggak tahu. Tapi ya kita nggak tahu lah, pokoknya ya kalau ragu nggak yakin ya jangan. Tapi kalau saya sendiri sih sering sekali jodohin burung yang mana yang bisa jodoh gitu aja, mana yang bisa dijodohkan gitu. Kalau misalnya satu sarang jodoh ya sudah satu sarang itu aja. Itu kalau saya begitu, karena saya sendiri cuman orang desa, orang kampung yang mungkin katrok ya teman-teman. Jadi kalau silsilahnya nanti burung dijodohin satu indukan dari satu sarang, bagaimana efek buruknya itu saya secara ilmiahnya nggak tahu. Tapi saya cuman prakteknya saja, menurut saya sih nggak apa-apa. Karena hampir yang di sini semua saya jadikan indukan itu ya awalnya dari satu sarang gitu. Oke ya, kita cari lagi pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan juga dari Edwan Pakuito 8988 ya, pokoknya itulah. Pertanyaan seperti ini. Kalau panen anakannya minimal usia berapa ya Om? Kalau saya minimal usia 3 hari, tapi rata-rata 5 hari baru saya panen. Karena kalau sudah usia 5 hari menurut saya lebih mudah untuk ngerawatnya, ngelolohnya gitu. Tapi ada juga yang 2 hari juga saya panen. Jadi tergantung saya lihat keadaan anakannya ketika diloloh induk teman-teman. Kalau diloloh induk kan bentar-bentar saya cek. Kalau perkembangan anakannya itu kok agak kurus, itu pasti langsung saya panen walaupun baru 2 hari. Karena menurut pengalaman saya kalau di indukannya sudah kurus saat diloloh indukannya, nanti pasti juga hasilnya nggak beres, bisa juga mati gitu. Makanya mending diambil, biasanya malah tertolong. Dan teman-teman kalau ternak burung mendingan anakannya itu dilolohkan ke induknya dulu lah. Ini menurut saya loh ya. Karena selama saya ternak sudah berapa tahun, mungkin 7-8 tahun saya ternak itu. Baru bulan kemarin atau tahun ini saya mengalami seperti kena virus gitu teman-teman. Jadi banyak burung saya yang mati itu bulan kemarin itu. Yang diombyokan itu banyak sekali yang mati. Nah terus saya cari-cari tahu apa penyebabnya. Padahal saya belum pernah ngalamin itu. Nah kemungkinan saya cuma dari pikiran saya teman-teman. Kemarin saya ngombyokkan kan itu sekitar 10 pasang. Yang 5 ekor, jadi 20 burung itu yang 5 ekor punya saya sendiri. Lalu yang 15 ekor itu boleh beli dari teman. Nah kok kemarin yang mati itu hampir semua yang boleh beli. Nah menurut saya kemungkinan besar kalau yang diloloh induk untuk fisiknya, tubuhnya itu pertahanannya mungkin lebih kuat dibanding kalau yang netes di mesin penetas atau diloloh tangan dari 0 hari. Itu baru pemikiran saya ya teman-teman, karena seumur-umur saya baru kemarin itu ngalamin tragedi seperti itu. Menurut saya tragedi itu karena
banyak sekali yang mati. Dan di sini memang musim banyak sekali yang melihara burung pada begitu, khususnya yang di peternakan-peternakan. Padahal sebelumnya saya belum pernah, walaupun dulu juga sering terjadi seperti itu, kecuali punya saya. Nah, baru kemarin ini, tahun ini, bulan ini saya itu kena. Tapi ya karena boleh beli burungnya. Misalnya ada yang tanya, loh Om, ternak kok beli? Karena waktu itu anakan dari sini itu saya jual dari indil, teman-teman. Jadi sejak menetas di indukannya langsung saya jual, baru umur 0 hari itu langsung saya jual. Jadi saya mau meremajakan enggak punya. Jadi mau nggak mau mesti beli dari anakan gitu. Tapi kalau sekarang sih kemungkinan besar enggak saya jual dulu indilannya, jadi buat meremajakan sendiri. Nanti bila jual ya karena untuk kebutuhan beli pakan saja, teman-teman. Jadi itu tadi saran saya, kalau mau ternak mending diloloskan ke induknya minimal 3 hari. Jadi nanti di saat ada virus apapun itu mungkin tubuhnya lebih kuat, bodinya itu lebih kuat. Jadi pertahanannya kuat, nggak mudah sakit gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan itulah yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa sedikit membantu dan bermanfaat untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam lestari, salam paseduluran. Kandang aviari, lur, belum ada info terbaru dari kandang aviari.